Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, ini pengamat bola, Ganjar dan Koster bisa dipidana imbas Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kok bisa begitu kan ya? Apa urgensinya untuk bisa mempidana orang karena gara-gara membatalkan jadi tuan rumah? Ya sebenarnya salah paham sebenarnya. Jadi yang saya pribadi melihat bahwa ya yang ditolak itu adalah timnas Israelnya, bukan tuan rumahnya. Ya saya juga menolak terkait dengan timnas Israel begitu. Saya pribadi menyatakan ya menolak terkait dengan adanya timnas Israel ini. Tetapi saya tidak menolak terkait dengan tuan rumahnya begitu kan ya. Ya pada hakikatnya apa yang terjadi kok muncul spekulasi begitu kan ya. Ya boleh kita berbeda pandangan tetapi kita melihat ya soal rasa kemanusiaan yang ada begitu. Sama ketika FIFA ya mengeluarkan statement memberikan pelanggaran ya terhadap Rusia ya waktu itu Piala Dunia di Qatar begitu ya. Ya sama aja begitu kan atas rasa kemanusiaan ya. Kalau ini didasari atas rasa kemanusiaan, bagaimana dengan Palestina yang dengan Israel yang menjadi carut marut ya hari ini masih belum ada solusi begitu. Jalan utamanya ya FIFA harus mengambil sikap itu begitu ya. Sebagai bola ini ya, olahraga ini sebagai bisa menyelesaikan permasalahan dunia begitu kan. Tidak hanya fan, tidak hanya gengsi di situ begitu ya, tetapi menurut saya pribadi urgensinya di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen pengamat bola Ganjar Koster ya bisa dipidana imbas Indonesia batal jadi tuan rumah. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Di sini disebutkan ya Indonesia proses football ya following the tragedy that account of Oktober 2022. Member of the FIFA team will continue the ban presence of Indonesia. Artinya selama ini kalau memang ini menjadi alasan adalah kanjuruhan ya waktu tragedi itu ya bisa saja begitu kan ya. Tetapi menutup kemungkinan bukan seperti ini begitu. Ini mata lu ini lo pidanain tuh berapa ratusan ribu yang nolak termasuk kader PDP yang lainnya. Buat rezim bisa semua dipidana kecuali cebong dan buzzer. Makanya baca relasinya FIFA dulu ini. Wow, itu implementasi dari konstitusi ya. Jangan campur adukan antara olahraga dengan masalah hukum nih. Penyebabnya angin kok ini. Dauh nongol-nongol bikin onar nih. Nggak mungkin lah ini. Pengamat ini ya wah ada dikatain begitu kan. Ya ini dikatain seperti ini begitu apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Tertawalah sebelum menjadi tuntutan nyata ini. Emang lu siapa? Pengamat lagi cari makan ya ini. Pele lo belet ini apa ini maksudnya ya. Ini kalau ada kerusuhan Israel datang ya dipidana siapa? Banyak sekali ada pro dan kontra begitu kan ya. Mungkin ya FIFA itu melihat daripada Israel sudah berada di Indonesia ya, masuk berlaga di timnas Indonesia ya. Tetapi kalau ada keributan dan penolakan di sepanjang jalan mending ya ganti saja kan begitu logikanya begitu ya. Tetapi melihat dari komentar-komentarnya banyak sekali begitu kan ya. Tidak mungkin yang mau dipidana begitu kan ya. Bahkan disebutkan FIFA would like to underline ya that despite this discussion ya it remains committed to activity and sitting the PSSI in close cooperation and with the support of the government of President Widodo ya if the transformation process of Indonesia football following the tragedy that occurred in Oktober 2022. Artinya apa? Selama ini kalau kita menjadi acuan bahwa kanjuruhan yang menjadi dampak ya bisa saja begitu kan. Hanya penyelesaian dari kanjuruhan itu sampai hari ini muncul spekulasi begitu kan. Akhirnya FIFA turut ya memperhatikan ya prihatin terhadap kanjuruhan itu. Mungkin sebagian itu yang bisa ditolak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik begitu ya. Pengamat bola Ganjar dan Koster bisa dipidana ya imbas Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kok bisa ya? Dikutip dari Geloraya, pengamat sepak bola Akamal Mahali menuntut pihak-pihak yang menjadi biang dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 untuk bertanggung jawab.
Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 disinyalir lantaran polemik penolakan terhadap timnas Israel. Atas pernyataannya, ya, menyakitkan ini, Akmal Mahali mendesak pihak-pihak ya yang menjadi biang pembatasan ya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apanya yang harus kita minta maaf begitu ya. Ia juga menuntut ya mereka untuk bertanggung jawab karena telah mengubur mimpi-mimpi anak bangsa Punggangwa ya timnas Indonesia U20 untuk bisa tampil di pentas dunia hanya untuk memenuhi ego politik masing-masing. Mereka harus meminta maaf karena telah mempermalukan bangsa ini di mata internasional. Indonesia dikenang sebagai bangsa yang tidak punya komitmen, ujar dikutip dari jatimnetwork.com dari akun Instagramnya. Mereka yang telah membuat Indonesia batal sebagai tuan rumah Piala Dunia harus berminta maaf secara terbuka karena telah melukai tanpa tumpah darah Indonesia. Lebih lanjut, ia bahkan menyebutkan bahwa pihak-pihak yang singgung di atas bisa juga dipidanakan. Di mana letak logikanya dan di mana perkaranya begitu ya. Mereka yang membuat gaduh dan membuat kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia juga bisa dituntut pidana lewat class action, gugatan kelompok. Akmal Mahali memang tidak menyebut secara spesifik mengenai siapa pihak yang dimaksud ya, hanya saja ia tudingan publik mengarah pada dua kepala daerah yang daerahnya menjadi venue Piala Dunia U20, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Nah, penolakan keras atas timnas Israel dari kedua kepala daerah tersebutlah yang nilai membuat FIFA akhirnya mempertimbangkan ulang untuk menghelat Piala Dunia U20. Kok bisa ya seperti itu begitu ya? Apakah ini karma jis ya? Muncul spekulasi hari ini begitu kan, seolah-olah ini karma jis ya, karma ya Anies Baswedan membuat jis. Wah, banyak sekali begitu kan muncul spekulasinya begitu kan, kok sejauh ini begitu ya. Karena mungkin ya kenapa tidak diletakkan di IKN di Jakarta begitu kan ya. Ya mungkin bisa saja itu karma begitu aja, bisa saja sih sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi jauh begitu kan melihat realitasnya dan kondisi hari ini begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi tidak bisa dipidana begitu. Ngapain kita harus mempidana orang? Di mana letak logikanya kan hanya menolak begitu kan? Karena itu adalah kebijakan pusat, bukan kebijakan segelintir orang di situ begitu ya. Walaupun misalnya ditolak di Bali, kenapa tidak diletakkan yang lain? Kalau itu adalah kompromi begitu kan ya, kenapa takut diletakkan di JIS aja? Kan begitu logikanya begitu. Ya undang Pak Heru begitu kan, Pak Heru di situ ya untuk menjadi DKI Jakarta untuk menjadi bakal pertemuan ya, atau bisa sebagai drawingnya di situ ya bisa saja begitu kan ya. Kenapa kan harus di Bali? Kalau di Bali tolak ganti yang lain kan begitu logikanya begitu ya. PSSI itu harus berani mengatakan seperti itu begitu. Jadi kalau hanya ada pidana si A, si B dan si C, saya kira tidak. Di mana hukumnya begitu kan? Kalau atas dasar penolakan itu lalu kemudian dihukum dipidana di mana begitu? Karena mungkin tidak ada undang-undangnya. Apakah saya yang tidak tahu ya wallahualam. Tapi yang saya rasa alami inilah pendapat orang begitu kan ya, bukan asumsi yang kemudian menjerumuskan ke pidana, tidak begitu, tetapi penolakan yang memang sesuai dengan karakter kebebasan berdemokrasi yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.